Salam jumpa, salam Nusantara. Berjumpa lagi kita di channel saya, channel Mas Derajat. Akhir-akhir ini kita sempat dicemaskan dengan berita adanya kekurangan beras ya. Nah, ada juga yang menyebutkan kelangkaan. Jadi antara itu terjadi kenaikan harga beras dan ini cukup meresahkan di masyarakat tuh. Mengingat kita adalah pemakan beras terbesar di kawasan dunia termasuknya ya, selain orang-orang India dan orang Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Vietnam. Lalu apakah sih yang sebenarnya terjadi? Apakah betul kenaikan harga ini karena kelangkaan? Nah, mari kita bahas. Jadi, sebagai negara yang merupakan salah satu penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan di dunia, kita ternyata bukan pengekspor terbesar juga. Harusnya kita penghasil terbesar tapi juga mengekspor ya, ternyata tidak ya. Karena sebesar-besarnya produksi beras kita belum pernah surplus gitu kan. Kecuali ketika mungkin tahun 82 sampai 84 ketika zaman Soeharto itu kita bisa swasembada beras. Masalahnya produksi beras meningkat, cuman produksi apa jumlah kelahiran, peningkatan jumlah penduduk juga naik lebih tinggi, lebih cepat. Jadi kita mengalami kenaikan sekian untuk produksi beras, jumlah penduduk itu kenapa zaman Orde Baru giat sekali yang namanya program KB ya, anak cukup dua saja gitu ya. Nah, sekarang setelah masa reformasi kita cenderung lebih bebas ya untuk program-program seperti itu, program KB nggak terlalu ketat lagi, terus otomatis jumlah penduduk juga mengikis lahan-lahan pertanian yang akhirnya menjadi pelebaran kota karena perumahan, ruko, terus jalan, jalan tol, jalur kereta api. Kalau jalur kereta api kayaknya nggak ada penambahan ya. Tapi sedikit banyak itu mengurangi mengurangi luasan lahan padi dan otomatis mengurangi produksi beras, gitu kan. Nah, karena itulah kita bergantung pada eh, impor dari India dan dari Vietnam, gitu kan. Karena jumlah penduduk kita yang besar inilah yang pemakan beras ini. Jadi ada betulnya Orde Baru itu, tapi ada salahnya juga. Betulnya apa? Betulnya tadi sudah disebutkan ya, bahwa eh, bisa swasembada pangan, meningkatkan jumlah eh, produksi padi lewat pembangunan beberapa pabrik pupuk. Kita juga punya pabrik pupuk terbesar dunia tuh ada di Palembang itu ya, pupuk Sriwijaya. Nah, belum lagi pupuk-pupuk lainnya kayak pupuk Kaltim, pupuk Iskandar Muda di Aceh, dan pupuk Kujang di Jawa Barat, dekat Bandung itu ya, di Cikampek. Nah, itu sih. Memang untuk masalah produksi ditingkatkan oleh Orde Baru, cuman kesalahannya Orde Baru yang utama justru sebetulnya adalah memaksa seluruh orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu untuk menjadi makanan pokoknya menjadi pemakan beras. Makanan pokoknya jadi padi. Padahal kan dulu kita sangat beragam sekali dalam hal bahan pokok ya, belum makanan pokok maksudnya. Di SD pun kayaknya dulu diajarin ya, nggak tahu kalau di SD sekarang. Jadi makanan pokok orang Jawa beras, ya kan. Makanan pokok orang Maluku, orang Papua papeda gitu kan, sagu gitu kan. Makanan pokok orang mana lagi itu ada singkong gitu kan. Cuman ketika zaman Orde Baru semua diseragamkan. Semua jadi harus wajib makan beras karena doktrinnya kalau tidak makan beras nanti nggak makan nasi nanti eh, nggak empat sehat lima sempurna itu sebenarnya doktrin yang kurang tepat juga ya. Dan itu kesalahan utamanya. Jadi antara kelebihan dan tindakan-tindakan yang tepat dari Orde Baru, ada juga hal yang basic yang seperti barusan saya sebutkan itu tadi, menyeragamkan bahan pokok makanan, itu juga efeknya jadi seperti sekarang ini, kita nggak mandiri secara apa ketahanan pangan gitu ya. Ketahanan pangan itu sangat rapuh sekali. Kita bergantung dengan
negara lain, impor dari negara lain, yaitu dari India, dari Vietnam, dan lain-lain itu. Nah, kembali ke topik awal, kenapa sekarang jadi naik harganya? Ini kalau mau dikait-kaitkan ke politik, memang ada yang bilang karena ditahan, karena jadi bansos untuk bansosnya ditahan, lalu untuk memilih yang membagi itu, gitu kan, supaya rakyat memilih yang membaginya itu motif politik ya. Dan rasanya saya tidak menyangkal bahwa hal itu memang terjadi, gitu kan. Cuman apakah efeknya sampai segitunya? Rasanya nggak juga ya. Jadi apa yang menyebabkan utamanya ini terjadi kenaikan? Tahun lalu kita masih sama-sama ingat ya, tahun lalu itu dunia, termasuk negara kita juga dilanda yang namanya El Nino, yaitu iklim di mana musim panas itu begitu panjangnya dalam satu tahun. Ya kita ingat ya, kita menunggu-nunggu hujan kapan, bahkan sampai Oktober, September, November juga belum hujan. Itu saya ingat sekali tahun kemarin kita eh, cemas sekali, cemas dan kepanasan, tumbuhan kering, tanaman gagal panen. Begitu juga yang terjadi di negara-negara penghasil utama padi dan beras gitu kan. Terutama India juga. India juga mengalami itu. Kepanasan mereka, kemarau mereka lebih ekstrim daripada di kita bahkan. Jadi mereka gagal panen sampai 2 musim dalam satu tahun itu. Sampai 2 musim dan berimbas sampai sekarang. Nah, namanya alam itu pasti menyeimbangkan, punya punya metode menyeimbangkan diri sendiri ya alam itu ya. Nah, itu sudah sunatullah itu ya. Jadi kalau ada musim panas yang panjang, yang ekstrim, maka selanjutnya akan terjadi musim hujan yang panjang juga gitu kan. Jadi setelah tadi El Nino, apa yang disebut selanjutnya adalah terjadinya fenomena La Nina. Nah, sekarang inilah terjadi La Nina. Banjir di mana-mana. Di Indonesia itu banjirnya terjadi sekarang ya. Di Pantura, Demak, Jepara, Semarang, Pekalongan, Batang, Cirebon itu beritanya mungkin teman-teman sudah melihat melihat sendiri ya beritanya. Banyak videonya juga banyak. Bahkan sampai video ini dibuat pun masih terjadi. Gitu ya. Purwodadi, belum wilayah lainnya. Tapi itu kan juga wilayah-wilayah utama penghasil padi ya. Nah, jadi kita di dalam negeri pun juga gagal panen gitu kan. Jadi setelah kita gagal panen dari kemarau panjang itu, sekarang gagal panen lagi gara-gara hujan deras. Bahkan di Kebumen, di Jawa bagian selatan, ada video dari teman yang lahan padi itu siap panen, dia nggak kemarau, nggak kekeringan, nggak kebanjiran juga nggak, tapi kena angin kencang. Jadi ininya merunduk semua, kleser semua, apa bahasa Indonesianya. Padinya tuh rubuh semua, kleser semua, rubuh semua. Gagal panen lagi gitu kan. Jadi banyak penyebabnya, faktor penyebab gagal panen itu ya. Nah, disitulah makanya terjadi kelangkaan. Walaupun mungkin dari Bulog dan pemerintah bilang tidak ada kelangkaan, tidak ada kelangkaan. Itu kan sebenarnya buat menenangkan masyarakat aja. Ya, kalau tidak ada kelangkaan, kenapa harga naik kan? Gitu. Jadi, nah disinilah kita menyadari kenapa pentingnya program food estate. Nah, program inilah yang dimaksudkan untuk nanti supaya kita bisa pertama mandiri, mandiri memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, lalu juga untuk berjaga-jaga dalam kondisi-kondisi tertentu agar kita tidak kekurangan pangan. Dan kalau sampai sekarang food estate masih belum bisa dibilang berhasil, Anda tanyakan aja sama petani, ada nggak sawah baru dibuka langsung berhasil? Nggak ada. Butuh beberapa tahun itu. Butuh beberapa tahun. Jadi semoga kita bisa saling memahami, bisa sama-sama memahami, dan mungkin ada pendapat-pendapat lain silahkan dituliskan di kolom komen di bawah ya. Terutama yang berupa solusi ya, atau pendapat apa saja boleh, silahkan. Dan jangan lupa like, subscribe, and share. Salam.